Pemerintah tengah serius melakukan upaya percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE menjadi bagian dari reformasi birokrasi tematik digitalisasi layanan pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo. SPBE merupakan upaya untuk mendongkrak transformasi digital pemerintah yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik sistem layanan publik digital yang sudah dimiliki oleh pemerintah yang saat ini polanya masih terfragmentasi sesuai instansi dan sektor masing-masing, sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat harus membuat banyak akun untuk beragam layanan publik berbasis digital yang disediakan pemerintah. Nah, adanya Perpres Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memadukan layanan digital yang terpisah-pisah itu menjadi sebuah layanan digital yang terpadu dan terintegrasi, sehingga nantinya terbentuk suatu ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga daerah. Lalu bagaimana proses percepatan harmonisasi dan keterpaduan SPBE ini bisa berjalan dengan optimal dan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap sektor pelayanan publik. Bersama saya Putri Ayu Ningtyas, kita akan membahasnya dalam Indonesia Forward malam ini, dan sudah bergabung narasumber di studio pada malam hari ini. Saya perkenalkan dulu, ada Ibu Hairina, Ketua Tim Inovasi dan Harmonisasi Aplikasi SPBE. Bu Hairina, Bu Rina ya saya panggilnya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Bu Rina. Malam, Bu Dan Putri. saya sapa juga Prof. Yudo Giri Sucahyo, akademisi dari Universitas Indonesia. Prof. Yudo, selamat malam. Selamat malam, Terima Bu kasih Putri. sudah bergabung. Terima Kita kasih. malam ini berbincang bagaimana tujuannya sama tentu saja untuk memastikan ini semua kembali kepada masyarakat, pelayanan publik menjadi nomor satu gitu ya Bu Rina. Tapi sejauh ini bagaimana sih progres harmonisasi integrasi data terutama ya? Saya tidak membayangkan pasti ada ribuan aplikasi tersebar di seluruh Indonesia, lalu kemudian integrasinya apa tantangannya dan progresnya seperti apa? Baik, terima kasih Bu Putri. Jadi saat ini pemerintah Indonesia dengan adanya Perpres SPBE maupun arsitektur SPBE, kita sedang berupaya melakukan keterpaduan tadi ya, mungkin sudah disebutkan. Baik untuk pusat maupun sampai di daerah, di mana nanti dengan adanya keterpaduan ini kita berharap imbal baliknya adalah ke masyarakat ya, mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Salah satunya tadi terkait dengan data. Betul. Tentunya. Kita bicara data dalam SPBE, kaitannya itu tidak hanya sekedar data yang ada yang kita kumpulkan masyarakat, tapi bagaimana data itu dihasilkan dari behavior layanan. Seperti itu. Nah, itu nanti yang akan menjadi data SPBE yang nanti kita bisa manfaatkan, tentunya didorong dengan teknologi tinggi dan memberikan kemudahan. Jadi karena ada keterpaduan tadi terkait dengan layanan kepada masyarakat. Kalau misalnya kita bisa bicara presentasi gitu ya, Bu Rina, sejauh ini harmonisasinya, prosesnya bagaimana, mulus atau tantangannya banyak atau gimana, bisa cerita sedikit nggak sih Bu Rina? Iya, kita bicara tantangan. Iya. Kalau kita bicara tantangan di layanan SPBE, sebenarnya ada dua kapabilitas di sini yang perlu kita dorong dan jadi tantangannya tentunya. Yang pertama ada kapabilitas bisnis, di mana di situ ada SDM, ada kemudian tata kelolanya, ada organisasinya, bahkan yang perlu untuk bisa mendorong SPBE ini terimplementasi itu seperti apa. Lalu yang kedua, tantangannya terkait dengan tantangan teknologi. Di sini kita bicara aplikasi dan infrastruktur. Nah, Kementerian Kominfo terkait dengan pengampu domain aplikasi dan infrastruktur tadi, kita mendorong diantaranya mengimplementasikan yang namanya aplikasi umum. Aplikasi umum ini dilaksanakan secara nasional dari pusat maupun sampai daerah. Begitu pula terkait dengan infrastruktur, kita menyiapkan yang namanya Pusat Data Nasional. Pusat data nasional. Pusat Data Nasional ini juga bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan, didorong untuk seluruh, terutama untuk pemerintahan ya, dari pusat maupun daerah juga. Prof. Yudo, kalau misalnya kita lihat sebenarnya SPBE ini kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Perpresnya udah dari lama, kemudian juga semuanya berproses, semua pihak sekarang berlomba-lomba untuk elektronik pendekatan secara elektronik untuk berbagai hal. Nah, Prof. Yudo, kalau misalnya ada dari sisi luar ya, melihat apakah ada ketimpang tindihan yang selama ini Anda lihat, apa yang bisa diperbaiki dengan segera? Ya, kalau bicara teknologi informasi, kalau kita kaitkan dengan akademis, sumber daya T itu ada 4.
Satu itu adalah aplikasi, 2 itu infrastruktur, 3 itu data, 4 itu orang atau SDM. Kalau tidak ada Perpres SPB, 1, aplikasinya banyak, Iya. tersebar di mana-mana, Betul. double-double. Lalu kemudian dari sisi data sama, tersebar di mana-mana, tidak standar, double-double juga. Pegel Lalu- juga kita pokoknya tiap mau Betul. ngapain mesti ngisi data lagi gitu kan. Infrastruktur belum nyambung, mungkin beberapa juga masih belum tersambung. Lalu kemudian orang, baik sisi kuantitas maupun kualitas, kurang semuanya. Untung ada yang namanya Perpres SPBE. Selain itu juga ada Perpres Satu Data. Jadi Iya. Perpres SPBE itu sebenarnya berusaha nembak dari sisi infrastruktur dan juga dari sisi aplikasi. Untuk memperbaiki itu Untuk gitu ya. memperbaiki itu. Jadi kalau kita baca di Perpresnya, Kementerian Kominfo ini dikasih 3 tugas. 1, jaringan intra pemerintah untuk membangun infrastruktur menghubungkan pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Iya. Lalu kemudian nanti mereka juga diminta membangun pusat data nasional, Nasional. sehingga nanti keterhubungan itu nanti akan bisa menyediakan yang namanya layanan komputasi awan. Lalu kemudian dari sisi aplikasi ke Kemenpan RB sudah mulai menetapkan mana saja yang bisa dijadikan aplikasi umum. Karena kenyataannya kan proses bisnis antara satu Pemda dengan Pemda lain kan ya Berbeda. mestinya kan sama aja, harusnya. Gitu kan. Mestinya. Jadi kita ngurus IMB di Kabupaten A dengan IMB di Iya. Kabupaten B harusnya sama. Iya. Pengadaan pemerintah juga di mana-mana harusnya sama. Ini sudah ditetapkan. Jadi kalau tidak ada penetapan aplikasi umum, bayangkan ada sekian ratus kabupaten kota bikin sendiri-sendiri berapa ratus miliar kita habis. Jadi Betul. dengan adanya pengaturan SPB ini semuanya jadi lebih tertata. Bahwa itu proses, iya. Pusat data nasional sedang dibangun, palaparing kita sudah selesai, tapi kita masih punya problem dengan yang namanya last mile problem atau problem kilometer terakhir Iya. untuk nyambungin ke gedung-gedung segala macam. Tapi paling tidak dari sisi data ada Perpres Satu Data, semuanya sedang berproses. Dan ini kalau kita mau bicara Indonesia maju sesuai dengan temanya Iya. 2045, kalau nggak dikejar sekarang, nanti kita Udah terlambat. tidak dapat menikmati bahwa kita itu nanti akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar. Tapi sekarang kalaupun misalnya Iya. sekarang berproses itu sebenarnya udah telat belum sih, Prof? Ya, bagi saya paling tidak di SPBE itu ada peta jalannya. Paling gak ada prosesnya Ada gitu prosesnya. ya. Apakah semuanya on time? Ya sebagian tidak. Iya, gitu kan. iya, Tapi paling iya. tidak lebih baik terlambat daripada tidak ada perencanaan sama sekali ya buat saya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang harus diperbaiki dan sesegera mungkin ada perkembangannya ya. Itu yang tadi disampaikan Bu Rina soal harmonisasi dan juga tantangan-tantangannya. Nanti setelah jeda kita bahas kemudian setelah target penyelesaian ini kapan, dan terutama kita bahas soal dampak yang betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kira-kira apa ya Bu Rina ya setelah ini semua selesai, pelayanan data terpadu, kemudian Satu Data Indonesia gitu-gitu ya. Setelah jeda saya akan kembali di Indonesia Forward, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, pelayanan data terpadu untuk Indonesia Maju. Dan kita sudah sampai di segmen kedua. Di segmen ini saya akan mengambil pertanyaan dari para penonton yang hadir di studio. Ada 2 kesempatan pertanyaan yang akan kemudian disampaikan kepada para narasumber yang bergabung pada malam hari ini. Saya persilakan teman-teman, ada yang mau Oke, silakan. Perkenalkan diri dulu ya. Selamat malam, nama saya Rizky. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin izin bertanya kepada Ibu Rina. Pertanyaannya, jika memang terwujud data yang terpadu ini, apakah ini akan sekaligus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia? Terima kasih. Oke, Bu Rina silakan. Oke, terkait dengan layanan publik Betul, ya. betul. Kalau ini terimplementasi dan sebenarnya sudah sebagian sudah mulai kita implementasikan, ini memastikan layanan ini bisa dicapai gitu ya, bisa dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi kita tidak membatasi ya ruang dan waktu bahkan mungkin ya terkait dengan layanan, sehingga dari manapun adalah bangsa Indonesia juga gitu yang bisa mendapatkan layanan yang sama dengan standar yang sama. Itu yang kita harapkan. Lalu kemudian terkait dengan
layanan ini gitu ya, dengan adanya layanan ini kita juga harapkan memastikan secara elektronik sehingga ini kita bicara transparansi juga sebenarnya. Ini kita mendorong yang namanya transparansi untuk layanan sehingga memastikan layanan yang disampaikan yang memang harusnya diberikan kepada masyarakat ini adalah layanan yang dipastikan tanpa macam-macam lah ya, pungli atau apapun begitu ya, murah, cepat, dan tentunya efektif gitu ya kepada masyarakat, mungkin seperti itu. Oke. Saya ingin Prof. Yudo untuk menambahkan sedikit, saya ingin gali sebenarnya. Jadi sebenarnya yang ideal pelayanan publik yang berbasis elektronik itu harus yang bagaimana sih, Prof? Masyarakat itu sebenarnya sederhana aja. Mereka hanya perlu 3 hal. 1, layanan publik lebih cepat. 2, layanan publik lebih murah. 3, layanan publik lebih mudah. Cepat, murah, mudah. Jadi, wah, itu pas banget sih. Pas banget. Pas banget. Dan kalau kita lihat peran yang namanya teknologi informasi atau teknologi digital, 1, lebih cepat. Gimana nggak cepat, langsung ada di genggaman dengan menggunakan HP. Yang berikutnya lebih murah, kan memang tidak perlu biaya transport ke sana kemari, semuanya sudah lewat di sana. Lalu kemudian lebih mudah, ya semuanya sekarang semuanya sudah tinggal elektronik, upload formulir, masuk ke situ, lalu kemudian nanti hasilnya juga disampaikan di sana. Sebenarnya itu aja, tinggal pertanyaannya. Tapi sebenarnya kemudahan itu relatif kan, Prof? Betul. Kadang kan kayak ada yang diminta beberapa kali, terus ada yang kurang, kemudian balik atau bounce back, misalnya sistemnya error segala macam, itu gimana, Prof? Nah, sekarang ini kan sebenarnya trennya sudah terlihat. Buat warga Jakarta pasti mungkin sebagian sudah mengunduh Jaki. Standarnya ya? Standarnya, itu super app. Kelihatannya satu aplikasi, tapi di balik itu perlu yang namanya koordinasi, berbagi pakai data, antar satuan kerja atau antar OPD. Itu yang sebenarnya kita mau wujudkan. Jadi data itu sudah terpadu, lalu kemudian bisa diakses oleh berbagai pihak lewat layanan yang tadi itu pelayanan data terpadu untuk kemudian kita sajikan ke masyarakat. Tinggal pertanyaannya begini, di Jakarta ada yang namanya CRM, cepat respon masyarakat. Kalau masyarakat mengadu, nggak ditanggapi, lama-lama keluar hashtag percuma lapor DKI. Kan begitu. Jadi lama-lama orang juga nggak menggunakan itu lagi gitu kan. Jadi memang pemerintah pun juga harus bisa memberikan pelayanan yang jelas. Perjanjian tingkat layanannya dalam berapa kali 24 jam permintaan atau keluhan atau layanan itu akan ditanggapi, akan direspon. Oke. Dan itu berarti harus masuk ke SOP yang jelas. Dan masyarakat juga harus tahu SOP itu gitu ya. Jadi misalnya kita mengadu kemudian di bawahnya udah langsung ada tulisan persyaratan dan kemudian kami akan memberikan respon kepada Anda, menghubungi Anda dalam 1 kali 24 jam misalnya gitu ya. Jadi itu fair dan kemudian pengadu, misalnya saya mengadu itu juga akan bisa mengukur waktu gitu kurang lebih ya. Dan jelas statusnya seperti disampaikan Bu Rina tadi, transparansi. Dan jelas statusnya. Karena begitu ya Bu bicara Rina? layanan kan sebenarnya bicara kepercayaan ya. Betul. Kalau udah kita meminta layanan tapi tidak diberikan dengan baik, ya hilang kan kepercayaannya. Masyarakat ya juga udah nggak percaya, punya aplikasi yang macam-macam pun ya nggak akan dipakai gitu. Sebenarnya bisa lihat dari situ sih. Oke. Jadi bisa dilihat dari situ mengukurnya ya. Baik. Saya berikan kesempatan 1 kali lagi untuk teman-teman. Oh iya, silakan. Baik, selamat malam. Nama saya Jandri, seorang karyawan swasta. Saya ingin bertanya ke Prof. Yudo. Prof, bagaimana menjamin data yang sudah terpadu di SPBE itu tidak disalahgunakan ataupun dimanipulasi? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan semua pihak ya. Ketakutan semua orang sebenarnya. Betul. Nah, jadi kalau dari sisi peraturan, kita sekarang sudah punya namanya UU PDP, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, jadi pelindungan data pribadi itu nanti akan mengatur bagaimana data pribadi kita itu dikelola oleh si penyedia layanan. Ini bukan berarti lalu kemudian jangan dianggap juga kalau undang-undang PDP maka semuanya jadi terbatasi. Yang lebih perlu dipahami adalah adanya undang-undang PDP ini, mereka harus bertanya dulu kepada kita, atau kalau dalam bahasa teknisnya itu konsen, bahwa kita memang bersedia data pribadi kita itu untuk diolah untuk kepentingan proses bisnis mereka. Jadi kalau tidak ada undang-undang PDP, yang terjadi adalah
begitu kita mendaftar sebuah layanan dari taruhlah misalkan institusi keuangan, biasanya besoknya udah langsung diteleponin kan, Prof, menawarkan tapi biasanya ini ya itu dan konsen sebagainya. itu tuh, itu suka di paling bawah terus kecil banget Iya, tulisannya. betul. Terus kita nggak ada pilihan lain Ya, selain ticking selain the box ticking kan? yes dan sebagainya, betul. Nah jadi sekarang kan udah jelas, ada sanksinya kalau misalkan nanti mereka menggunakan data pribadi kita tidak sesuai dengan yang seharusnya. Iya. Nah melanjutkan tadi menjawab, nah kalau kita bicara pengolahan data itu sebenarnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Satu, confidentiality, bahwa data yang sifatnya rahasia itu ya memang tidak akan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Nah pertanyaannya sekarang adalah, artinya apa? Kita harus mengklasifikasikan dulu. Data itu ada yang terbuka, ada yang terbatas, ada yang rahasia. Kalau terbuka ya silahkan aja kan, memang untuk masyarakat itu kan, nggak perlu dihack, memang dikasih gitu kan. Tapi kalau sifatnya terbatas atau rahasia, tentu kan perlu dienkripsikan atau disandikan. Pertanyaannya sekarang begini, penyandian kalau misalkan taruhlah saya menyimpan data Bapak lalu kemudian saya sandikan, tapi pada saat saya ngirim tidak disandikan, ya jebol juga. Itu kan. Jadi artinya persandian itu harus dilakukan pada saat data disimpan, pada saat data dikirimkan, lalu kemudian pada saat diterima, si penerima pun kalau ini memang klasifikasi rahasia, dia juga harus melakukan enkripsi. Nah itu kalau dari sisi satu, confidentiality. Yang kedua adalah data itu harus dipastikan integritinya atau keakuratannya, validitasnya. Jadi kalau misalkan kita mengakses data, ya data itu memang benar. Pertanyaannya sekarang adalah di beberapa tempat data itu masih belum standar. Ya ini makanya perlu yang namanya Perpres 1 Data Indonesia untuk melakukan standarisasi data. Ambil contoh misalkan, sering saya sampaikan di kelas, ada kabupaten A pakai jenis kelaminnya LP, laki-laki perempuan. Lalu kabupaten lain PW, pria wanita. Ketika ketemu Sri, ini pria atau perempuan itu kan karena P, Iya, gitu kan, P-nya padahal beda. dua-duanya. Itu salah satu contoh, termasuk penamaan daerah yang betul Surakarta apa Solo. Dua-duanya kadang-kadang diacu. Lalu kemudian juga jadi standar-standar yang seperti ini diatur di Perpres 1 Data. Oke, itu simple tapi sangat berpengaruh ya. Iya. Sangat berpengaruh. Oke. Nah, Prof, kalau misalnya tadi kan Prof menjawab dari sisi pemerintah ya, Ya. penyelenggara, penyedia gitu, Ya. penyedia teknologi. Tapi dari sisi pengguna nih, jangan-jangan kalau misalnya kita protes data kita dipakai, tapi ternyata selama ini kita juga ada kesalahan. Jadi Iya. apa yang harus kita jaga sebenarnya, Ya, Prof? betul. Jadi pertanyaan sekarang begini. Banyak yang menyalahkan pemerintah kurang benar dalam menjaga keamanan data semacam, tapi pertanyaan sekarang adalah kita juga perlu kembali ke diri kita masing-masing. Karena kalau kita bicara keamanan, nggak bisa kita berpangku tangan ke Kementerian Kominfo saja. Nggak bisa kita berpangku tangan ke Badan Cyber dan Sandi Negara, karena ini tugas kita semuanya. Sekarang coba kita cek kita masing-masing. Punya handphone pasti kan, atau gawai, udah dipaswitin atau belum. Sebagian mungkin, iya belum. Ya kalau Itu belum mendasar ya. ya jangan salahkan pemerintah kalau lalu kemudian ternyata handphonenya tercuri lalu semua data diambil. Dua, pakai e-commerce kan pasti apapun itu, mau warna hijau, warna oranye segala macam. Iya, iya. Sudah pakai two factor authentication belum? Oke. Kalau gitu belum kan. ya jangan salahin kalau lalu kemudian nanti ada yang menyusup dan melakukan Bisa kita lihat sesuatu. semuanya mengangguk di sini ya, mengangguk ragu-ragu gitu ya, Bu Rina ya. Lalu yang berikutnya, data entah itu foto, video atau data penting lainnya sudah di backup atau belum. Oke, Kalau nggak di baik. backup lalu kena ransomware, ya nangis gitu kan akhirnya. Jadi artinya hal-hal itu, pencegahan-pencegahan itu yang memang harus kita lakukan Oke. dari mulai diri kita. Betul, betul. Saya ke Kominfo sekarang, menyambung sedikit pertanyaan itu. Jadi bagaimana, karena begini, selain pelayanan itu soal kepercayaan, tapi penyimpanan data itu juga soal kepercayaan lagi kan Bu Rina. Jadi bagaimana pemerintah memastikan itu betul-betul dipegang dan masyarakat bisa secara ikhlas ya, katakanlah menyerahkan datanya, saya berikan seluruhnya kepada Anda untuk dikelola gitu. Ya, kalau dari PPPSTE ya, di situ kita ketika bicara layanan ya di transaksi elektronik, maka sebenarnya ada beberapa prinsipnya tuh 3 ya. Aman, andal, dan bertanggung jawab. Nah, pemerintah di sini juga tentunya harus menyediakan itu ya, memberikan layanan secara elektronik ya, harus dengan 3 prinsip tadi gitu. Misalkan kita tadi bicara pusat data nasional seperti itu, yaitu kita letakkan gitu ya, saat ini pusat data nasional sementara ya, tapi kita sudah menentukan standar keamanannya seperti itu. Lalu juga misalkan untuk pengembangan aplikasi seperti itu, itu kita juga sudah menyiapkan standar pengembangan dan pembangunan aplikasi SPBE seperti apa, sehingga kita bisa memastikan ya, selain itu
benar gitu ya, itu bisa kita andalkan gitu ya, tapi dia juga aman gitu. Sehingga ketika masyarakat juga menggunakannya itu bisa lebih yakin gitu. Nah, saat ini kita juga sedang menginisiasi ya terkait dengan portal nasional gitu ya untuk bisa terpadu tadi. Nah, di dalamnya diantaranya juga kita mendorong untuk digital ID di situ, di mana digital ID ini juga akan diamankan gitu ya dengan menggunakan sertifikat elektronik ya, sehingga tadi ya salah satunya adalah kita sebagai usaha kita lah untuk melakukan pengamanan data kepada masyarakat. Oke. Jadi itu ada beberapa hal berkaitan dengan keamanan data yang pasti mudah digunakan, bisa diandalkan dan terutama bisa dipercaya itu ya. Iya. Sebenarnya itu juga yang menjadi landasan dari inovasi-inovasi ini. Baik, kita sekarang jeda dulu Bapak dan Ibu sekalian. Setelah jeda, Indonesia Forward masih akan kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, pelayanan data terpadu untuk Indonesia Maju. Saya masih bersama dua narasumber, ada Ibu Hairina, Ketua Tim Inovasi dan Harmonisasi Aplikasi SPBE Kominfo. Kemudian ada juga Prof. Yudo Giri Sucahyo, Akademisi Universitas Indonesia. Terima kasih masih di sini, kita sudah di segmen terakhir ya sebenarnya. Tapi sebenarnya Bu Hairina saya ingin tahu, ketika nanti pelayanan data terpadu ini kemudian sudah terwujud dan sudah berjalan, apakah pemerintah juga melihat atau sudah menghitung mungkin dampak yang langsung dirasakan kepada iklim digital di Indonesia? Ya, harusnya akan mendorong iklim digital sih, dan saat ini sudah mulai berjalan juga. Sudah terlihat? Iya, Oke. misalkan salah satunya tadi saya sempat menyinggung PSRE ya terkait dengan sertifikat elektronik, ini sudah bermunculan gitu ya, ekonomi digitalnya yang menyediakan terkait dengan sertifikat elektronik ini, dan apabila nanti kita bisa dorong dengan digital ID misalnya ya dengan menggunakan PSR ini, kita harapkan seluruh elemen baik di masyarakat, bisnis ya terimplementasi sehingga bisa mendorong nih. Jadi bisa saling melengkapi ya? Gitu, Oke. dan memunculkan ekonomi baru bahkan yang terkait dengan TIK gitu. Karena kalau kita bicara TIK kan sebenarnya baik di pemerintahan maupun di bisnis ya, itu teknologi tinggi itu menjadi sebuah hal yang makin seksi ya, terkait mungkin salah satu kata kunci yang lagi paling banyak ya di Indonesia itu kecerdasan buatan, kecerdasan buatan, artificial intelligence gitu. Nah ini juga yang seharusnya bisa mendorong juga ya untuk layanan publik, salah satunya ada inisiatif-inisiatif baru. Menarik karena memang di banyak negara maju juga itu sudah juga biasa ya, maksudnya sudah mulai diperkenalkan. Dan diimplementasikan juga gitu, dan tidak hanya untuk di bisnis ya, tapi di pemerintahan pun juga sudah mulai dimanfaatkan. Prof. Yudo, kalau menurut Anda apa dampak yang paling bisa kemudian secara mudah dirasakan langsung oleh iklim digital Indonesia yang akan terlihat? Ya, kalau kita lihat saat ini ekonomi digital kita ini luar biasa. Startup kita yang level unicorn juga sudah banyak. Lalu kemudian juga kita sudah menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar yang di Asia Tenggara. Betul. 2045 Indonesia maju, kita nanti konon diramalkan menjadi negara dengan ekonomi internet kelima terbesar di dunia. Pertanyaannya sekarang begini, kalau swasta, dunia masyarakat sudah sebegitu majunya, pemerintah sudah seharusnya juga mengejar ketertinggalan itu. Dan Presiden Jokowi sudah mengamanatkan pada pandemi COVID, jadikan ini momentum untuk percepatan transformasi digital. Dan perpres-perpres yang ada, SPBE, Satu Data Indonesia itu berusaha mengatur supaya gerak langkah seluruh instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat itu bisa sama-sama untuk bisa mewujudkan yang namanya Indonesia Maju 2045. Kalau karena Anda sudah menyinggung soal gerak langkah dan juga harmonisasi, apa yang sebaiknya sekarang betul-betul dilakukan, katakanlah oleh pemerintah-pemerintah daerah yang mungkin masih ada keengganan atau mungkin agak lama mengikuti proses yang dijalankan pemerintah bicara pusat. soal Indonesia, memang salah satu tantangan kita itu adalah kesenjangan digital.
Dan ini dari Sabang sampai Merauke tidak semua pemerintah daerah seperti Jakarta Betul, yang memang betul, PAT-nya iya, tinggi. iya. Tidak semuanya seperti Surabaya. Jadi membangun Indonesia kalau menurut pendapat saya yang bisa diajak berlari kita ajak berlari. Yang masih bisa berjalan kita ajak berjalan. Kalau yang rebahan? Nah, yang masih merangkak kita harus diajak mereka juga untuk mulai berjalan dan nantinya berlari. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Investasi-investasi yang dilakukan, yang tadinya dilakukan oleh masing-masing Pemda, ini yang supaya kita bantu. Oke. Adanya aplikasi umum itu Baik. akan meringankan mereka. Adanya pusat data nasional akan meringankan biaya belanja modal mereka dan Iya. sebagainya. Itu yang kita coba percepat sehingga pada saat mereka berjalan atau berlari itu tidak lalu kemudian mulai dari nol. Karena banyak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Betul, jadi walaupun startnya berbeda, tapi paling tidak mengejarnya bisa lebih cepat gitu kira-kira ya Bu Rina Betul ya. sekali. Itu yang Karena diharapkan. semuanya kan rakyat Indonesia juga ya. Betul, Nggak betul. ketika kita pindah ke ujung timur gitu jadi warga yang berbeda. Iya, Seharusnya betul. semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Iya, dan mudah-mudahan ini harmonisasinya berjalan lancar Ya. dan prosesnya bagus, progresnya juga signifikan ya Ibu ya, sehingga sesuai dengan target yang dicapai. Prof Yudo, terima kasih banyak malam hari ini sudah Sama-sama, bergabung. Mbak Putri. Bu Khairina, terima kasih banyak Ya, malam hari ini sudah terima kasih, bergabung. Mbak Putri. Dan demikian Indonesia Forward malam ini, temanya berkaitan dengan pelayanan data terpadu untuk Indonesia Maju. Sekali lagi saya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada di studio. Dan saya Putri Ayu Ningtyas pamit dulu. Terima kasih. Selamat malam.